Saya Ilma Pratiwi, Anda ada di mata kuliah Pertemuan 5 bagian 2, sanitasi dan kesehatan lingkungan. Bagian 2 ini menceritakan tentang sanitasi di ruang-ruang pariwisata. Apa sih manfaat dari sanitasi? Itu sebenarnya untuk dari segi kesehatan ya, untuk menjamin lingkungan kerja kita sehat, terus kita juga melindungi tamu maupun karyawan hotel dari gangguan faktor lingkungan yang mungkin merugikan fisik maupun mental. Juga mencegah terjadinya penularan penyakit dan penyakit akibat kerja. Juga mencegah terjadi kecelakaan dan dari sisi operasional juga mencegah kerugian. Sanitasi di lingkungan hotel, salah satunya adalah tempat parkir itu harus luas gitu ya, untuk menampung semua kendaraan. Terus lahan parkir juga harus keras, jadi nggak becek kalau misalnya musim hujan dan nggak berdebu kalau musim kemarau. Harus dikasih lampu, penerangan, rambu-rambu dan fasilitas, toilet juga ya di daerah dekat parkir. Lalu ada sebidang taman sebagai ruang terbuka untuk serapan air hujan dan menjaga kesegaran udara dan estetika. Penyediaan air juga harus memenuhi peraturan. Itu nama peraturannya ada Permenkes nomor 416 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan tahun 1990. Sanitasi di kamar hotel, kebersihan di kamar hotel intinya seluruh fasilitas yang ada di kamar ya, ruang tidur, kamar mandi gitu, terus lemari-lemarinya semua kamar itu harus dibersihkan, baik yang ada penghuni ya, maksudnya yang habis dihuni atau yang memang tidak dihuni. Membersihkan dengan cara menyapu, menyedot atau melap, baik secara fisik maupun pakai bahan pembersih. Menjaga kelembaban ruangan agar tidak berjamur, tidak boleh ada satu jejak peninggalan manusia, ada bercak-bercak gitu ya, atau ada rambut, ada lalu patungan kuku atau sampah, puntung rokok gitu, itu nggak boleh. Lalu membersihkan menggunakan disinfektan itu juga harus dianjurkan pada saat pandemi COVID-19 ini. Lalu beberapa hotel mengambil treatment untuk mengosongkan kamar setelah pemakaian tamu pada saat pandemi COVID-19 gitu. Jadi setelah ada yang check out, hari itu tidak boleh ada orang yang masuk dulu. Sanitasi di kolam renang. Ruang tempat ganti pakaian harus memiliki pemisahan yang jelas antara laki-laki dan perempuan dan dilengkapi dengan tempat sampah. Ruang mandi harus selalu dijaga kering dan bebas lumut. Lantai di sekitar kolam renang juga harus bebas lumut untuk mencegah kecelakaan terpeleset. Kolam renang juga harus bersih, baik lantai dasarnya maupun tembok-tembok kolamnya. Lantai dan dinding sebaiknya dicat dengan warna terang supaya kelihatan kalau ada kotor. Lalu air yang dipakai sebaiknya kualitasnya sama dengan air minum, karena orang berenang pasti airnya keminum. Sanitasi di restoran, menjaga kebersihan dapur, menjaga kebersihan tempat makan, menjaga kebersihan wash basin, tempat cuci piring ya, menjaga kebersihan toilet, menjaga kebersihan peralatan makan, peralatan memasak, peralatan saji, juga makanan dan hygiene karyawan. Kalau sanitasi di dapur itu berkaitan dengan peralatan dan mesin ya, perlengkapan dalam keadaan bersih dan pada tempatnya. Lalu pencahayaan dapur juga harus terang ya, ventilasi cukup, lantainya juga kering, bersih, dindingnya juga kering, bersih, pintu dan jendela itu sebisa mungkin tertutup tapi ada ventilasi lain ya dari exhaust. Ada saluran air bersih, juga ada saluran limbah. Ada infografis biasanya peraturan tata tertib ya, cara berpakaian misalnya seperti itu. Lalu pengumuman dan sistem informasi. Ada kotak P3K dan alat pemadam kebakaran. Lalu harus ada standar prosedur operasional untuk pengolahan makanan dan minuman untuk menjamin kualitasnya. Sanitasi di tempat rekreasi itu harus menyediakan toilet yang dilengkapi air bersih dan mengalir.
tempat cuci tangan, ada toilet duduk dan toilet jongkok, dan juga harus ada tempat sampah. Menyediakan tempat sampah dan sistem pembuangan sampah yang tersebar ya tentunya. Lalu pos kesehatan atau bala wisata juga menyediakan fasilitas keselamatan seperti CCTV atau pemadam kebakaran. Di terminal wisata atau di stasiun atau terminal bus gitu ya, berkaitan dengan penyelenggaraan pariwisataan. Di daerah-daerah yang kawasan wisata sebaiknya memang menerapkan standar-standar yang sama gitu untuk pelayanan wisata. Kualitas sanitasi dan hygiene di lokasi transit wisatawan ini juga mempengaruhi pengalaman wisatawan di destinasi wisata, dan perlunya kesadaran sabta pesona bagi pengelola stasiun atau terminal bus yang berlokasi di destinasi wisata. Ini daftar referensi yang saya pakai untuk bahan perkuliahan. Kita akan lanjut ke video berikutnya, video pertemuan 5 bagian 3, sanitasi dan kesehatan lingkungan. Segala pertanyaan bisa lewat email saya atau lewat Instagram saya, atau mendengarkan lebih lanjut cerita-cerita dari saya, bisa join untuk ke Spotify, cari Pratiwisata.